Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita seperti biasanya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini materi pertemuan kita yaitu berkaitan tentang himpunan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Cindy Ardianti. Hadir Bu. Dila Devrilia. Hadir Bu. Ika Putri Nurul Falah. Hadir Bu. Jenny Juwita. Hadir Bu. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah hadir pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan. Pernah tidak kalian membayangkan kumpulan-kumpulan objek yang ada di sekitar kita? Bisa itu kumpulan hewan, kumpulan sayur berwarna hijau, kumpulan alat tulis, atau lain sebagainya. Itu semua termasuk ke dalam himpunan. Coba kira-kira siapa di sini yang sudah bisa memberikan contoh himpunan? Saya Bu. Ya, Jenny silahkan. Kumpulan bilangan caca kurang dari 5 Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Iya, Dila. Kumpulan anak gemar membaca buku, Bu. Ya, terima kasih kepada Dila. Itu semua benar semua ya. Apa yang udah diucapkan oleh Jenny dengan Dila. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang himpunan dari PPT ya. Di sini Ibu akan share screen. Tunggu sebentar ya. Baik Bu. Oke, di sini ada himpunan. Topik yang akan kita bahas adalah himpunan. Pertama, kita bergerak dari pengertian himpunan. Di sini dijelaskan bahwa himpunan adalah sekumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Dari definisi tersebut dapat diketahui objek yang termasuk anggota himpunan atau bukan. Kemudian di sini kita bisa melihat contoh himpunan.
Yang pertama, himpunan warna lampu lalu lintas. Anggota himpunannya adalah merah, kuning, hijau. Yang kedua, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Anggota himpunannya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian di sini kita juga punya himpunan binatang unggas. Anggota himpunannya adalah ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Begitulah kira-kira cara kita menyatakan himpunan dan contoh himpunan. Di sini cara kita menyatakan himpunan itu dapat berupa dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata yaitu menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Yang mana namanya kurung kurawal? Yang ini ya. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan, jangan lupa kurung kurawalnya, bilangan asli antara 10 dan 40. Kemudian di sini kita juga dapat menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi, kita bisa menulisnya A sama dengan, kurung kurawalnya jangan lupa, X sama dengan, X merupakan, ini tanda garisnya gitu untuk membacanya. X di antara 10 dan 40, yang mana X elemen bilangan prima. Kemudian kita juga dapat menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi dengan lambang-lambang. Di sini Ibu udah ada contohnya. Kalian bisa lihat yang ini contohnya. Sama seperti yang tadi. Itu cara menyatakan himpunan dengan pembentuk himpunan. Kemudian kita juga dapat menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggota himpunannya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contohnya dapat kita lihat di sini, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan, ya kita sebutkan berapa aja bilangan prima antara 10 dan 40. Yaitu di sini ada 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37. Kemudian kita juga di sini akan mengetahui jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan di sini ada yang namanya himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Jadi lambang dari himpunan semesta itu adalah bentuk S. Yang kedua, di sini kita mempunyai himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan 0 di garis atau kurung kurawal yang tidak ada isinya. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Jadi kita dapat menulisnya B sama dengan kurung kurawal tanpa ada isinya atau B sama dengan huruf O itu di garis samping. Itu artinya himpunan kosong. Kemudian di sini ada himpunan bagian namanya. Himpunan bagian itu yaitu misalnya seperti ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan seperti ini. A bagian dari B atau B bagian dari A. Lambangnya seperti ini bisa kita lihat ya. Contoh soal, di sini ada P dan Q, yang mana P itu terdiri 1, 2, dan 3.
Dan Q di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka P anggota dari Q atau Q bagian dari IP. Kenapa demikian? Karena di sini pada P terdapat 1, 2, 3 dan di Q juga ada 1, 2, 3. Jadi P merupakan bagian dari Q, Q juga merupakan bagian dari P. Di sini kita juga akan mempelajari tentang operasi himpunan. Yang pertama itu ada namanya irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua himpunan dinotasikan dengan tanda seperti ini. Ini namanya irisan, seperti U terbalik. Contoh soal. A sama dengan A, B, C, D, E. B, B, C, E, G, dan K. Maka A beririsan dengan B. Yang mana itu? Kenapa dikatakan beririsan? Karena pada himpunan A yaitu terdapat B dan terdapat B dan C. Dan di himpunan B kita juga dapat B dan C. Jadi inilah irisan dari A, dari himpunan A dan B. Kemudian di sini kita punya yang namanya gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda U. U seperti ini. Seperti tanda U ya. Di sini kita sudah memiliki contoh soal yang mana himpunan A kita memiliki A, B, C, D, dan E. Kemudian pada himpunan B, kita memiliki B, C, E, G, K. Maka A gabungan B, ya udah kita daftarkan aja anggota dari himpunan A dan himpunan B. Akan tetapi apabila terdapat anggota terdapat pada himpunan A dan terdapat pada himpunan B anggota yang sama, dia tidak didaftarkan lagi, jadi cuma satu aja ditulis. Jadi kita dapat menulisnya A, B, C, D, E, G, K. Kemudian di sini kita juga ada memiliki yang namanya selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua himpunan dinotasikan dengan tanda seperti ini. Seperti tanda kurang. Oke. Di sini kita sudah memiliki contoh soal ya, yang mana himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, dan E. Dan himpunan B memiliki anggota B, C, E, G, dan K. Maka A selisih B adalah A dan D. Kenapa seperti itu? Karena pada himpunan A hanya ada huruf A dan di himpunan B itu tidak ada huruf A. Kemudian di sini yang tidak ada pada huruf B itu huruf A dan D. Jadi A selisih B itu A, D. Dua anggota. Kemudian di sini kita memiliki namanya komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan dengan A pangkat C, di atas ada C kecil, dibaca A komplement. Contoh soal. Di sini kita memiliki A 1, 2, 3, 5, 7, 9. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplement yang kita dapatkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Terima kasih, itulah penjelasan dari Ibu terkait materi himpunan. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan? Ibu Ika mau nanya, Bu. Iya, silahkan Ika. Jadi Bu, fungsi dari himpunan ini di kehidupan sehari-hari apa ya Bu ya? Fungsi kehimpunan dalam kehidupan sehari-hari ini ada banyak. Oke, himpunan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelompokkan setiap objek atau apa saja yang ada di sekitar kita. Jadi, kita itu bisa mengumpulkan atau kita juga bisa menyebutnya mengelompokkan. Seperti itu ya. Paham Ika? Paham Bu. Oke, karena Ika sudah paham, tadi Ibu sudah ada mengirimkan soal melalui WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan pula melalui WhatsApp. Baik Bu. Baiklah, dari semua penjelasan yang Ibu berikan tadi, siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari? Saya, Bu. Iya, Cindy, silahkan. Jadi saya menyimpulkan bahwa himpunan merupakan segala sesuatu yang terdefinisi dengan jelas. Dan konsep himpunan bisa kita katakan sebagai pengelompokan, Bu. Ya, bagus ya Cindy ya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan 5 contoh dari himpunan? Saya Bu. Iya, coba sebutkan. Himpunan hewan berkaki 2, himpunan siswa yang gemar bermain voli, himpunan hewan berkaki 4, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan prima. Ya, benar ya apa yang udah disebutkan oleh Ika. Coba di sini, siapa yang bisa menyebutkan 5 contoh yang bukan himpunan? Saya lagi Bu. Iya, Ika. Kumpulan anak padai, kumpulan anak cantik, kumpulan anak tampan, kumpulan anak bodoh, dan kumpulan anak jelek. Ya, benar ya. Apa yang udah disampaikan oleh Ika itu benar. Kenapa itu dikatakan bukan himpunan? Karena itu bukan objek yang terdefinisi dengan jelas. Misalnya cantik dan jelek itu relatif bagi sebagian orang. Bisa jadi menurut Ika suatu objek itu jelek, tapi bisa juga menurut Cindy suatu objek itu cantik gitu. Oke ya. Semuanya sudah paham dan bisa memberikan contoh dengan baik dan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tetap jaga sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Ya Bu. Jangan lupa belajar di rumah dan kerjakan tugas yang sudah diberikan. Baik Bu. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari topik tentang fungsi variabel. Jadi, jangan lupa dibaca bukunya dan dipersiapkan dirinya untuk mengikuti pelajaran di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.